alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, untuk hari ini Anda semua harus mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Jadi kita melanjutkan materi minggu lalu mengenai pewarisan sifat. Nah, sebelum kita masuk pada topik hari ini, sebelumnya coba kalian perhatikan bagaimana hewan dan manusia di lingkungan kalian. Kalian penasaran nggak sih kenapa manusia itu bisa bertindak dan berlaku seperti manusia berbeda dengan hewan? Contohnya ayam bisa bertindak dan berperilaku seperti ayam, ataupun kucing bisa bertindak seperti kucing. Kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, alasannya tentu saja kalau kita logikakan manusia itu berasal dari orang tua, ayah ibunya juga manusia juga. Nah, kalau kucing, ayah ibu atau ibunya juga kucing juga, bukan? Nah, kalau ayam, begitupun dengan ayam, ayah ibunya atau ibunya berasal dari ayam juga. Tidak mungkin ayam terlahir dari seorang manusia. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas alasan kenapa manusia bisa berperawakan seperti manusia, kenapa kucing bisa berperawakan seperti kucing, ataupun kenapa ayam bisa berbentuk dan bertingkah seperti ayam. Nah, jadi penyebabnya adalah manusia, ayam maupun kucing tadi itu akan menerima warisan dari orang tua atau induknya. Nah, warisan di sini bukan warisan pada umumnya, bukan berupa tanah, bukan berupa uang, ataupun bukan berupa rumah. Tapi warisan di sini adalah berupa bahan atau materi yang mengatur pewarisan sifat dari suatu individu kepada keturunannya. Yang akan menyebabkan nanti itu bisa bentuk rambutnya berbeda, warna kulitnya berbeda, bentuk bulu pada hewan itu juga bisa berbeda, dan susunan darah dan lain sebagainya. Nah, materi atau bahan ini disebut dengan materi genetik. Coba ulangi, materi dan bahan ini disebut dengan materi genetik. Kita simpulkan dari narasi yang sudah disampaikan tadi bahwa materi genetik merupakan suatu bahan atau suatu materi yang mengatur pewarisan sifat dari individu kepada keturunannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, materi genetik yang mengatur pewarisan sifat ini tentu kita dapatkan dari ayah dan ibu kita. Ayah mewarisi melalui sel sperma dan ibu mewarisi dari sel ovum. Ada yang tahu kalau materi genetik ini dalam bentuk apa? Nah, materi genetik ini pada umumnya itu berbentuk DNA, sedangkan pada beberapa virus materi genetiknya berbentuk RNA. Nah, DNA dan RNA tadi itulah yang menjadi alasan kenapa kita bisa memiliki perawakan yang berbeda. Misalnya warna kulit kita berbeda, hidung kita berbeda, bukan? Misalnya Putri dengan Dea itu hidungnya berbeda kan? Ya, begitu juga dengan bentuk wajah, dan kita bisa mirip dengan orang tua kita karena kita memiliki warisan DNA dari orang tua kita. Materi genetik yang berupa DNA atau RNA tadi tentunya memiliki perbedaan. Nah, perbedaan RNA dan DNA tadi akan kita bahas. Ada yang tahu sebelumnya? Belum. Nah, sebelum kita membahas perbedaannya, kita harus tahu dulu mengenai gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik. Gen ini terletak di dalam sepenggal DNA yang dibungkus oleh protein yang bernama protein histone. Nah, gen ini terletak dalam kromosom. Baru kita dapat membahas DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan suatu asam nukleat yang merupakan polinukleotida. Dan dalam satu nukleotidanya itu terdiri dari satu basa nitrogen, satu gugus fosfat, dan satu gula deoksiribosa. Nah, untuk perbedaan RNA dan DNA dapat dilihat pada tabel yang sudah ditampilkan. Kalau dilihat dari bentuk strukturnya itu pada DNA dia itu berstruktur double helix atau untaian ganda, sedangkan pada RNA itu dia adalah untaian tunggal. Nah, kalau dilihat dari basa nitrogennya, kalau pada DNA itu urinnya itu adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA urinnya itu sama, adenin dan guanin, berbeda pada pirimidinnya yang merupakan urasil dan sitosin. Nah, jika dilihat dari tempat keberadaannya, itu DNA berada pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan pada RNA itu terletak pada inti sel, mitokondria, kloroplas ditambah dengan ribosom dan sitoplasma. Dan jika dilihat dari jumlahnya, DNA itu akan berjumlah tetap, sedangkan RNA itu dapat berubah-ubah. Nah, bagaimana sampai di sini semuanya paham? Paham. Nah, untuk kesimpulan pada pagi hari ini, kenapa kita bisa memiliki perawakan yang berbeda
rambut kita berbeda, kenapa warna kulit kita berbeda, bentuk rambut kita berbeda, itu karena kita mewarisi gen atau sifat dari orang tua kita. Itu akibat dari aktivitas ekspresi gen. Nah, kan kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, untuk minggu depan, Ibu sudah menyiapkan soal di buku pegangan kalian. Nanti kalian isi di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Ditambah lagi dengan silakan kalian baca pada halaman dan bab berikutnya, itu ada hubungan antara DNA, RNA, dan ekspresi gen. Nah, dari materi kita hari ini kita dapat mengetahui menakjubkan sekali ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa diciptakan dengan berbeda-beda. Sebanyak apapun manusia di muka bumi pasti itu ada perbedaan pada perawakan mereka. Nah, jadi kita harus senantiasa untuk mensyukuri dan mengagumi ciptaan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada minggu depan. Silahkan anak-anak di rumah untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Terima kasih. Tetap semangat. Ibu sudah dengan WhatsApp